Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan lanjut ke materi tentang jarak untuk bagian yang kedua. Nah, di sini kita bahas mengenai jarak antara garis ke garis. Nah, jarak antara dua garis adalah panjang ruas garis yang ditarik tegak lurus dari suatu titik pada salah satu garis menuju garis lainnya. Nah, di sini perhatikan yang nomor 1, dua garis yang saling berpotongan tegak lurus tidak memiliki jarak, atau dengan kata lain jaraknya adalah 0. Ya, ini namanya dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Selanjutnya yang nomor 2, di sini ada jarak dua garis sejajar adalah panjang ruas garis hubung yang letaknya tegak lurus pada kedua garis tersebut. Ya, jadi panjang ruas garis hubung yang letaknya tegak lurus pada kedua garis tersebut. Nah, di sini ada garis M dan garis N. Maka jarak dari M ke N itu adalah si D, ya. Garis yang warna biru ini, dia tegak lurus. Dan yang nomor 3, jarak dua garis bersilangan adalah panjang ruas garis hubung yang letaknya tegak lurus pada kedua garis bersilangan tersebut. Perhatikan gambar, ada garis N yang tegak dan garis M yang mendatar. Maka jarak dari M ke N itu adalah si D, ya. Ruas garis yang tegak lurus pada kedua garis bersilangan tersebut. Nah, untuk lebih memperjelas, di sini ada soal kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kalian disuruh menentukan jarak garis yang A FB ke CG, yang B DC ke DA, dan yang C AE ke GC. Perhatikan pembahasannya, di sini sudah ada gambar kubusnya. Untuk yang A, jarak FB ke CG, ya, FB yang ini, kemudian CG yang ini. Ya, jadi jarak antara mereka itu adalah yang warna merah, dia tegak lurus. Nah, yang warna merah ini adalah proyeksi dari garis si BC, atau garis yang merah jaraknya ini sama dengan panjang garis BC. Nah, di sini panjang garis BC itu adalah rusuk dari kubus. Jadi jarak FB ke GC itu adalah 6 cm. Kemudian yang B, jarak DC ke DA. Nah, DC yang ini, kemudian DA yang ini, yang warna ungu, ya. Nah, jadi kedua garis ini berpotongan tegak lurus. Jadi, dua garis yang berpotongan tegak lurus tidak memiliki jarak, atau dengan kata lain jaraknya 0. Ya. Kemudian yang C, jarak AE ke GC. AE ke GC, ya. Jaraknya adalah yang warna biru ini, tegak lurus. Jadi si D atau jarak dari AE ke GC yang warna biru ini adalah panjang diagonal sisi dari kubus. Kalian ingat, diagonal sisi dari kubus dia memiliki rumus sisi akar 2. Jadi jaraknya atau panjangnya adalah 6 akar 2. Nah, selanjutnya di sini ada jarak garis ke bidang. Jarak garis ke bidang adalah jarak salah satu titik yang terdapat pada garis terhadap bidang tersebut. Ya, di sini ada garis N, kemudian ada bidang. Jadi jaraknya itu adalah yang D, garis yang warna abu-abu ini, ya. Jarak dari garis menuju bidang yang di bawah, dia tegak lurus. Nah, untuk memperjelas, perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, kalian disuruh menentukan jarak HF ke bidang BDG. Perhatikan, jarak dari HF yang warna hijau ini menuju bidang BDG yang warna biru. Caranya, kita buat garis bantu dulu yang warna ungu dari YG kemudian Y ke Z. Ya, di sini garis ungu YG itu di titik G bertemu dengan bidang BDG. Ya,
kemudian YZ itu merupakan tinggi dari si kubus. Nah, sehingga nanti akan terbentuk segitiga GYZ itu siku-siku di Y, ya, siku-siku di Y, dan jarak yang nanti akan kita hitung itu adalah garis yang berwarna merah dari Y ke P, ya, YP. Ini segitiganya Ibu keluarkan dulu biar gampang melihatnya. Ini segitiga YGZ atau GYZ, ya. Nanti jarak yang akan kita hitung adalah jarak yang Y ke P yang warna merah. Nah, di sini panjang si GY atau YG itu adalah setengah dari diagonal bidang kubus. Ya, kemarin sudah. Diagonal bidang kubus itu memiliki rumus sisi akar 2, berarti setengah dari 4 akar 2 yaitu 2 akar 2. Kemudian si YZ itu merupakan tinggi dari kubus, itu 4 cm. Nah, di sini kita menggunakan konsep luas segitiga, ya, luas segitiga GYZ dengan YG sebagai tinggi, ya. Jadi alasnya 4, tingginya 2 akar 2, ya. Rumusnya 4 kali 2 akar 2 dibagi 2. Jadi luas segitiga GYZ itu adalah 4 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari panjang si YP atau jarak HF ke bidang BDG dengan luas yang sudah kita peroleh tadi. Nah, kita lanjut mencari panjang si YP. Nah, di sini masih menggunakan konsep luas, ya. Luas segitiga GYZ tapi dengan YP sebagai tinggi, ya, yang merah ini. Nah, untuk si panjang GZ kita cari dengan rumus Pitagoras. Jadi CG kuadrat ditambah CZ kuadrat itu diakarkan. Jadi 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 dikuadratkan, kemudian ditarik akarnya. Jadi GZ sama dengan 16 ditambah 8, ya, 2 akar 2 dikuadratkan itu 8. Jadi GZ itu sama dengan 2 akar 6. Nah, selanjutnya sudah ketemu GZ. Sekarang kita pakai konsep luas dengan YP sebagai tinggi. Jadi luas sama dengan GZ dikali YP dibagi 2. Jadi 4 akar 2 tadi sudah ketemu pada slide sebelumnya, itu luasnya 4 akar 2 sama dengan 2 akar 6 dikali si YP dibagi 2. Ini sederhanakan dulu, ya. Jadi 4 akar 2, sisanya di sini akar 6 dibagi dengan akar 6 itu sama dengan YP. Nah, diingat karena penyebut masih dalam bentuk akar, kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Jadi hasilnya 4 akar 12 per 6 itu YP. Nah, di sini masih bisa disederhanakan, ya. Akar 12-nya kita pecah. Jadi 4 dikali akar 12 itu 4 kali 3, maka akar 4-nya itu keluar menjadi 2, ya. Jadi di sini 4 dikali 2 akar 3 per 6 itu si YP. Jadi bisa kita sederhanakan, ini 6 sama 2-nya sama-sama bagi 2, ya. Jadi 4 akar 3 per 3 itu panjang si YP atau jarak dari HF menuju bidang BDG. Nah, kita lanjut untuk yang terakhir, itu ada jarak bidang ke bidang. Nah, perhatikan, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak bidang AFH dan BDG. Nah, perhatikan di sini sudah ada kubus ABCDEFGH. Nah, bidang AFH yang warna kuning, kemudian bidang BDG yang warna biru. Nah, jarak antara kedua bidang ini yang mana? Nah, jaraknya adalah dari O ke Q. Anggap saja titik bantunya di sini Q nanti, ya. Jadi seperti yang tadi, kita buat dulu garis bantu yang warna hitam ini dari G ke O, kemudian O ke P. Nanti terbentuk segitiga GOP, siku-siku di O, ya. Kita keluarkan gambarnya seperti ini, segitiga GOP, dan yang akan kita cari yang garis yang berwarna merah ini dari O menuju Q, ya. Panjang dari GO itu adalah setengah dari diagonal bidang atas si kubus. Jadi di sana panjangnya adalah 3 akar 2. Nah, kemudian OP itu adalah tinggi si kubus. Jadi kita menggunakan konsep luas.
Nah, luas segitiga GOP dengan alasnya OG, kemudian tingginya OP. Yang manapun boleh dipakai alas ya. Kemudian ini dibagi 2. Jadi 3 akar 2 dikali 6 dibagi 2. Itu luasnya adalah 9 akar 2. Ini disederhanain dulu ya. Jadi 3 akar 2 dikali 3 itu 9 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari panjang OQ dengan luas yang sudah diperoleh tadi. Nah, selanjutnya karena di sini sudah diketahui panjang GO dan OP dan luasnya juga tadi sudah diperoleh 9 akar 2. Nah, di sini kita sekarang mencari luas lagi tapi dengan tinggi si OQ ya. Jadi kita harus mencari alasnya dulu si PG. PG itu dicari dengan konsep Pitagoras ya. CG kuadrat ditambah CP kuadrat ditarik akarnya. Jadi akar dari 6 kuadrat ditambah dalam kurung 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan akar 54. Ya, 36 ditambah 18. Jadi akar 54 ini kita pecah 9 kali 6 sama dengan 3 akar 6. Jadi panjang PG itu adalah 3 akar 6. Jadi PG ini sebagai alasnya sekarang. Jadi luas segitiga GOP dengan alas 3 akar 6 dan tinggi si OQ ya. Jadi 3 akar 6 dikali OQ dibagi 2. Jadi 9 akar 2 sama dengan 3 akar 6 dikali OQ dibagi 2. Jadi di sini kita sama-sama kali dengan 2 supaya penyebutnya ini hilang. Jadi 18 akar 2 sama dengan 3 akar 6 dikali OQ. Sehingga 18 akar 2 dibagi dengan 3 akar 6 sama dengan si OQ. Ini gunakan konsep aljabarnya ya. Nah, selanjutnya sederhanakan 18 dengan 3 itu dapat 6. Jadi 6 akar 2 dibagi dengan akar 6. Masih sama, karena penyebut masih dalam bentuk akar, maka kita rasionalkan, kalikan dengan akar 6 per akar 6. Ya, jadi 6 akar 12 dibagi dengan 6, itu OQ. Ini bisa disederhanakan 6 dengan 6, sehingga sisanya adalah akar 12. Nah, akar 12 ini kita pecah menjadi akar 4 kali 3. Sehingga si OQ panjangnya adalah 2 akar 3. Nah, sekian dulu untuk materi kita hari ini, yaitu tentang jarak. Untuk materi selanjutnya atau pertemuan berikutnya kita akan ke sudut pada dimensi 3. Nah, untuk hari ini sekian dan selamat belajar.